Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas grafik fungsi trigonometri. Ini adalah video kedua yang ngebahas tentang grafik fungsi trigonometri ini. Video pertamanya udah ada sebelumnya. Bagi yang belum nonton video pertama, silahkan nonton itu dulu. Linknya nanti bakal muncul di pojok kanan atas ini. Terus jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Subscribe cukup dengan klik nih link yang di kanan bawah. Di video pertama kita udah belajar grafik fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan A sin AX tambah B. Kita udah bahas ini. Sama yang cosnya juga. Y sama dengan A cos AX tambah B. Nah, kita ulang sedikit, karena nanti yang bentuk yang kita bahas berikutnya masih berhubungan sama ini. Kalau dia berbentuk Y sama dengan A sin AX tambah B, maka grafiknya, garis tengahnya dia tetap berada pada sumbu X. Garis tengahnya berada pada sumbu X. Kalau A-nya positif, maka dia akan berbentuk gelombang untuk sin. Gelombang transversal, penuh dimulai dari Y sama dengan 0. Ke atas, kalau A-nya negatif, dia mulainya ke bawah. Ini untuk A yang positif. Nah, yang pertama yang penting pada grafik ini, itu nilai A-nya. Nilai A itu akan menunjukkan nilai tertinggi sama nilai terendah dari grafik ini. Di atasnya, ketika A-nya positif, maka ini adalah angka A, di bawahnya adalah angka min A. Jadi kalau ini Y sama dengan 5, maka titik tertingginya adalah 5. Titik terendahnya adalah min 5. Terus kemudian, kalau pada Y sama dengan sin X saja, di sini aslinya adalah angkanya angka 0. 0 derajat. Tapi ketika dia berbentuk sin AX tambah B, maka 0 ini akan bergeser. Bisa saja bergeser. Menjadi 0 kurang B per A. 0 kurangi sama B dibagi sama A. Kalau B yang nggak ada, cuma sin AX saja, maka ini tetap jadi 0. Karena 0 kurang 0 tetap 0. Dibagi A hasilnya adalah 0. Nah, di sini aslinya adalah pi per 2. Tapi karena berbentuk sin AX tambah B, maka dia akan menjadi pi kurang B per A. Sorry, bukan pi. Pi per 2. Pi per 2 kurang B per A. Pi per 2 kurang B per A. Ini aslinya adalah pi, maka nanti akan menjadi pi kurang B per A. Yang di sini aslinya adalah 3 per 2 pi, maka menjadi 3 per 2 pi kurang B per A. Dan ini aslinya adalah 2 pi akan menjadi 2 pi kurang B per A. Ini bentuk umum untuk sin, Y sama dengan A sin AX tambah B. Kalau untuk cos gimana? Kalau untuk cos, titik-titiknya akan sama saja, perbedaannya cuma pada bentuk grafiknya. Kalau cos gelombangnya dimulai dari atas ini. Untuk A yang positif, kalau A negatif dimulai dari bawah. Ini angkanya A. Dan di bawah ini, titik paling bawahnya, Y-nya nilainya min A. Terus, nilai pada sumbu X-nya juga sama seperti sin. Ini adalah 0 kurang B per A, ini akan menjadi pi per 2 kurang B per A. Kita langsung tulis yang di akhirnya aja. Yang di akhirnya yang harusnya 2 pi juga sama menjadi 2 pi kurang B per A. Ini bentuk Y sama dengan A sin AX tambah B atau Y sama dengan A cos AX tambah B. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah bentuk Y sama dengan A sin AX tambah B plus C. Ada plus C-nya di belakang. Kalau dia pakai plus C di belakangnya, C-nya bisa positif, bisa negatif, maka plus C-nya ini akan mengakibatkan grafiknya bergeser ke atas atau ke bawah. Grafiknya akan bergeser ke atas atau ke bawah. Tergantung nilai C-nya. Kalau C-nya positif, maka dia geser ke atas. Karena Y-nya ditambah dengan bilangan konstanta lainnya. Kalau C negatif, karena Y-nya nanti jadi dikurang, berarti ke bawah nanti perginya. Nah, apa pengaruhnya terhadap grafik? Ya, grafik ini geser ke atas sama ke bawah. Nah, bentuk umumnya, kalau dia berbentuk ada plus C-nya di belakang, bentuknya masih sama. Perbedaannya cuma di nilai Y-nya nanti yang berubah. Bentuknya masih sama. Perbedaannya, karena ini kita geser ke atas,
maka dia tidak lagi berada pada sumbu X. Garis tengahnya bukan lagi pada sumbu X. Tapi garis tengahnya nanti akan bergeser ke garis Y sama dengan C. Jadi titik ini akan berada di titik Y sama dengan C. Oke? Terus kita anggap misalkan gesernya ke atas. Sumbu X-nya nanti ada di mana? Ya sumbu X-nya nanti ada di bawah atau di atasnya. Kalau dia geser ke atas, berarti sumbu X-nya nanti akan ada di bawah. Ini sumbu X ya misalkan. Ini sumbu X-nya. Anggap dia benar-benar pindah ke atasnya sumbu X. Oke? Nah, nilai X-nya akan tetap. Ini akan tetap jadi 0 kurang B per C. 0 kurang B per A. Akan tetap jadi 0 kurang B per A. Oke. Titik ini akan tetap jadi Pi per 2 kurang B per A. Titik ini, kalau tadi Pi kurang B per A, akan tetap jadi Pi kurang B per A. Jadi nggak ada yang berubah pada nilai X-nya. Pi kurang B per A. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Oke. Garis tengahnya pertama berubah menjadi C. Oke. Y sama dengan C. Titik akhirnya nilai X-nya juga akan tetap menjadi 2Pi kurang B per A. Oke. Terus gimana dengan puncaknya? Tadi titik puncaknya kan A. Oke. Sekarang akan berubah menjadi C tambah A. Ya karena A-nya ditambah sama C. Atau A tambah C biar jelas. A tambah C. A tambah C. Yang tadi titik paling bawahnya adalah min A. Titik terendahnya min A. Y sama min A. Sekarang titik terendahnya akan berubah menjadi min A tambahin C. Oke? Jadi setiap nilai Y-nya berubah menjadi tambah C. Untuk cos gimana? Untuk cos juga sama. Dia akan mengalami hal yang sama. Kalau untuk cos, Y sama dengan A cos AX tambah B tambah C, ya bentuknya sama seperti bentuk grafik cos pada umumnya. Ini untuk nilai A positif. Kalau tadi garis tengahnya berada pada sumbu X, sekarang garis tengahnya berada pada Y sama dengan C. Jadi bukan lagi pada sumbu X, tapi berada pada Y sama dengan C. Oke? Terus kemudian, nilai maksimum dan minimumnya juga sama, berubah. Kalau tadi awalnya maksimumnya A, sekarang menjadi A tambah C. Kalau tadi minimumnya adalah min A, sekarang berubah menjadi min A tambah C. Nah, sementara titik-titik pada sumbu X-nya akan sama. Ini tadi awalnya titik 0 kurang B per A, ini juga 0 kurang B per A. Titik akhirnya tadi adalah 2Pi kurang B per A, ini juga akan jadi 2Pi kurang B per A. Oke? Jadi, sama pada nilai X-nya, yang berbeda adalah nilai-nilai pada sumbu Y. Oke? Selalu ditambahin C semuanya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalkan, kita mau bikin grafik, contoh, kita mau bikin grafik Y sama dengan 2 sin 3X, oke, ditambah sama 3. 2 sin 3X tambah 3. Nah, karena nilai amplitudonya adalah 2, oke, nilai A kecilnya berapa? A kecil itu koefisien X, 3. Nilai B kecilnya, 3X-nya nggak ada pakai tambahnya di sana, berarti B-nya 0, dan yang plus 3 ini adalah nilai C, C-nya 3. Maka, grafiknya, ya berada garis tengahnya nanti adalah Y sama dengan 3. Oke, kita buat gambarnya dulu. Karena ini sin dengan A positif, berarti dia mulainya ke atas. Dan ini bukan sumbu X. Ini adalah garis Y sama dengan 3. Oke. Terus, kita mulai dari A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti kalau A-nya 2, di sini titiknya Y sama dengan 3, berarti titik maksimumnya adalah 2 tambah 3. Berarti ini titik Y sama dengan 5. Ini titik ya C kurang min A tambah C. Min 2 ditambah 3, 1. Oke. Pokoknya jarak amplitudonya sama-sama 2. Karena ini 3, berarti jarak ini 2. Oke. Amplitudonya nilainya 2. Ke bawah ini amplitudonya juga 2. Berarti di mana letak sumbu X-nya? Sumbu X berarti ada di bawah titik 1. Di bawah nilai Y sama dengan 1. Jadi sumbu X-nya berada di sini. Oke.
Nah, ini berarti nilainya berapa? Karena B-nya sama dengan 0, maka ini titiknya juga titik 0. Kan tadi 0 kurang B per A. 0 kurang 0 dibagi A ya tetap 0 jadinya. Terus di sini titiknya berapa? Ini sumbu X ya. Ini nanti akan menjadi Pi per 2 kurang B per A. B-nya 0, A-nya 3. Berarti Pi per 2 dibagi 3. Jadi Pi per 6. Pi per 2 kurang 0 dibagi 3. Pi per 2 bagi 3, Pi per 6. Ini adalah Pi yang dibagi A, berarti Pi bagi 3. Oke, ini adalah 2Pi kurang B per A, berarti 2Pi yang dibagi 3. Oke, berarti ini nanti berapa? Sorry, yang di sini. Ini nanti berarti, ya tinggal tambahin aja. Pi per 6. Ini Pi per 3, berarti ini nanti adalah 3 Pi per 2 bagi 3. Jadi berapa? Pi per 2. Oke? Maka ini bentuk grafiknya. Nah, di mana letak sumbu Y-nya? Sumbu Y berada di sini. Karena ini nilai X sama dengan 0, ya sumbu Y berada di nilai X sama dengan 0. Ini sumbu Y. Oke? Ini bentuk grafik umum dari Y sama dengan 2 sin 3X tambah 3. Paham? Coba kita lihat contoh lainnya. Contoh berikutnya. Misalkan sekarang kalau kita pakai cos dengan A negatif. Y sama dengan min 3 cos 2X tambah 30 derajat dikurang 1 misalkan. Oke? Nah, karena dia cos dengan A bernilai negatif. Kan dari sini kita tahu nilai A-nya sama dengan min 3. Nilai A kecil, koefisien X sama dengan 2. Nilai B kecil, 30 derajat. Dan nilai C-nya sama dengan min 1. Karena C-nya sama dengan min 1, berarti ya dia berada pada garis Y sama dengan min 1. Garis tengahnya. Karena grafiknya karena A-nya negatif, berarti grafiknya dimulai dari bawah. Grafik kosinus dimulai dari bawah kalau A-nya negatif. Oke? Nah, garis tengahnya ini bukan sumbu X, tapi garis tengahnya ini adalah garis Y sama dengan min 1. Oke? Amplitudonya min 3. A-nya min 3. Berarti ke atas ini jaraknya 3. Kalau ke atas ini jaraknya 3, berarti ini di berapa? Ini nanti akan menjadi min 1 sama min 3 jadi berapa? Min 4. Oke? Min 1 tambahin sama min 3. Kalau dia negatif, maka ditambahin yang di bawahnya. Yang di atas nanti dikurangkan. Terus, 3 dikurangi 1 jadi berapa? Jadi 2. Pokoknya jaraknya harus 3. Dari min 1, jaraknya 3 ke atas. Ini 3. Ini jaraknya juga 3. Ini jaraknya juga 3 jaraknya. Oke. Min 1 kurangi 3 jadi min 4. Min 1 tambahin 3, maka dia jadi 2. Nilai-nilai X-nya sekarang. Oh iya, sumbu X-nya berarti ada di mana? Sumbu X-nya berarti ada di atas sini. Oke, di atas Y sama dengan min 1. Di sini letak sumbu X-nya. Ini sumbu X. Terus kemudian nilai pada sumbu X-nya. 0 kurang B per A. 0 kurang B-nya berapa B-nya? 30 dibagi A. A-nya berapa? 2. Min 30 bagi 2 berarti ini min 15 derajat. Oke. Terus yang ini 2pi. Kita pakai yang 360 karena ini pakai derajat, pakai 360. Berarti titik ini adalah 360 kurang B kurang 30 dibagi A bagi 2. 330 dibagi 2. 165 derajat. 165 derajat. Oke? Gimana dengan titik-titik lainnya? Ya, tinggal disesuaikan saja. Titik ini, bukan yang titik potong sumbu X-nya ya. Titik yang titik potong sama garis tengahnya. Ini aslinya adalah pi per 2 atau 90. Berarti ini akan jadi 90 kurang B kurang 30 dibagi 2. 60 bagi 2. Berarti ini adalah 30 derajat. Oke. Ini aslinya adalah
180, maka jadi 180 kurang 30 dibagi 2. Jadi berapa? 75 derajat. Oke? Berarti jarak antara satu titik ke titik berikutnya adalah 45. Min 15 ke 30, 45. 30 ke 75, 45. Berarti 75 tambahin 45 lagi jadi berapa? Jadi 120. 120 tambah 45 lagi jadi 165. Oke? Kalau kita mau rapikan, maka nanti jadinya grafiknya ini sumbu X, garis tengahnya berada di bawah sumbu X. Di Y sama dengan min 1. Ini garis tengahnya. Terus grafiknya bentuknya jadi kayak gini. Ini ukurannya kita buat lebih pendek aja. Oke. Terus, karena ini dimulai dari min 15 derajat Celcius, min 15 derajat. Oke. Ini karena puasa nih, jadi gak konsentrasi. Yang ini adalah 30 derajat. Berarti di mana letak titik nolnya? 0 berarti ada, kalau ini kita bagi 3, berarti di 0. Oke. Di sini letak sumbu Y. Oke. Ini 30 derajat. Yang ini berapa derajat? 75 derajat. Terus yang ini berapa derajat? 120 derajat. Dan yang ini 165 derajat. Oke? Terus kemudian nilai-nilai maksimumnya. Yang di atas ini itu nilai adalah min 4. Yang di bawah ini min 4. Terus yang paling atas itu nanti nilai adalah 2. Oke? Dan garis tengahnya ini adalah min 1. Dari min 1 ke 2 jaraknya 3, dari min 1 ke min 4 jaraknya juga 3. Maka ini bentuk grafiknya. Persamaannya tadi Y sama dengan min 3 cos 2X tambah 30 kurang 1. Oke? Sekarang kita lihat contoh soal kalau diketahui gambarnya, terus ditanya apa persamaan dari grafik. Misalkan kita diberikan grafik seperti ini. Ini grafiknya. Oke. Di sini angkanya angka 1, terus di sini angkanya angka 3 misalkan. Berarti di sini angkanya, ini harusnya lebih ke bawah lagi. Ini angkanya misalkan min 1. Ini ke bawah lagi. Min 1. Terus di sini nilainya adalah 180 derajat. Oke? Kita diminta tentukan apa persamaan dari grafik ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan, tentukan ini grafik sinus atau grafik kosinus. Oke? Itu yang pertama. Lihat yang bagian ininya saja, yang satu gelombangnya saja, bagian ini. Sampai sini. Ini sinus atau kosinus? Ini grafik sinus. Karena ini garis tengahnya tidak berada pada sumbu X, maka ini grafik sinus yang digeser ke atas. Oke? Jadi persamaan umumnya bisa kita tulis Y sama dengan A sin AX tambah B ditambah sama C. Oke? Nah, yang pertama bisa kita tentukan langsung, itu adalah nilai C. C sama dengan 1. Ini. Oke? Nilai maksimumnya itu tadi adalah C tambah A. Atau A itu jarak dari garis tengahnya ke nilai maksimum. Itu kita sebut dengan A. Ini 1, ini 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Oke? Atau boleh juga kita tulis nggak langsung, 3 ini itu sama dengan C tambah A atau A tambah C. Karena C-nya dapatnya 1, karena C kita tahu dari sini, C adalah nilai garis seimbangnya, nilai Y pada garis seimbangnya. Sehingga 3 sama dengan 1 tambah A. Jadi A bernilai 2. A ini nilainya 2. Terus gimana dengan nilai A sama nilai B? Nilai B ditentukan dari titik nolnya di sini. Oke?
dia dimulai dari X sama dengan 0. Ingat, titik ini, berarti 0 itu sama dengan min B per A. Oke? Titik awalnya adalah min B per A. Karena kalau dikali silang, A-nya ke sana nanti dapatnya min B sama dengan 0. Atau B sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal nyari A. A bisa kita cari dari nilai periode. T itu sama dengan 2pi per A. Oke? Nah, apa itu periode? Di video pertama udah kita bahas. Periode itu adalah jarak satu gelombang ini. Ini kan angka 0. Oke? Ini angka berapa? 180 derajat. Berarti periodenya 180 derajat. Atau pi. Oke? Jadi kalau kita masuk sini, pi sama dengan 2pi per A. Kalau pi yang kita coret, lalu A kali silang ke sana, maka dapat A sama dengan 2. Sehingga, jadi persamaannya Y sama dengan A, amplitudenya nilainya 2, 2 sin. AX tambah B, A kecilnya 2, 2X, B-nya berapa B-nya? B kecilnya bernilai 0, jadi nggak perlu ditulis. Ditambah C, berapa C-nya? 1. Oke? Coba kita lihat contoh soal lainnya. Kalau seandainya grafiknya dibuat sedikit lebih panjang. Misalkan, ini sumbu Y, ini sumbu X, terus kemudian grafiknya bentuknya seperti ini. Misalkan grafiknya bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kita buat sumbu Y-nya persis berada di sini. Oke. Nah, misalkan ini kan angka 0. Terus di sini diketahui angkanya 6. Oke. Terus di sini pi per 4. Ini pi per 2. Yang ini 3pi per 4. Terus ini berarti min pi per 4. Nah, ditanya apa persamaan grafiknya? Oke. Nah, yang harus kita tentukan pertama, garis tengahnya dulu. Buat garis tengahnya. Karena nilai maksimumnya ada di 0. Titik puncaknya berada di Y sama dengan 0. Titik terendahnya berada di Y sama dengan 6. Berarti garis tengahnya ya tengah-tengah antara 0 sama 6. Berarti garis tengahnya ada di sini. Di garis Y sama dengan 3. Oke? Terus kemudian, tentukan grafik ini kira-kira grafik sinus atau grafik kosinus. Kalau grafiknya panjang seperti ini, bisa jadi ini grafik sinus, bisa jadi ini grafik kosinus. Tergantung kita melihatnya dari mana. Oke? Yang kita ambil yang satu gelombangnya yang mana. Kan ini gelombangnya banyak, kita nggak perlu ambil semua. Untuk menentukan persamaan kurvanya, ambil saja satu gelombang. Dan yang paling gampang, ambil satu gelombang yang dimulai dari sumbu Y, yang dimulai dari 0. Berarti dari sini. Pas berada di titik puncak atau di titik terendah. Berarti kita ngelihatnya yang ini saja. Satu gelombangnya berarti sampai sini. Oke? Ini yang kita sebut dengan satu gelombang. Nah, grafik ini, karena dimulai dari titik paling rendah, ini grafik sinus atau grafik kosinus? Ya, bentuknya kayak gini adalah grafik kosinus. Y sama dengan A cos AX tambah B tambah C. Kalau sin kan dimulai dari 0. Kalau sin secara umum bentuknya dimulai dari 0. Kayak gini gelombangnya. Atau terbalik, ke bawah mulai duluan. Kalau cos, dia dimulai dari titik tertinggi atau titik terendah. Ini kalau A-nya positif, kalau A-nya negatif, bentuknya kayak gini. Oke? Dan grafik ini, yang hijau ini, yang kita lihat hanya yang satu gelombang ini saja, itu berbentuk cos yang nilai A-nya negatif. Oke? Kita mulai dari nilai C dulu. Berapa nilai C pada persamaannya? Nilai C adalah garis seimbangnya, garis tengahnya. 0, ini bukan 6, karena di bawah 0 berarti ini harusnya min 6, berarti Y-nya min 3. Garis tengahnya Y sama dengan min 3. Dan ini yang nanti akan jadi C-nya. Jadi C sama dengan min 3. Oke? Terus kemudian, berapa nilai A? A itu jarak dari titik tertinggi sampai ke garis tengah. Ini yang kita sebut sebagai A.
Dari 0 ke min 3, jaraknya berapa? Ya, 3. Tapi karena dia dimulai dari bawah, A-nya negatif, berarti A-nya min 3. A min 3, C-nya min 3. Terus kemudian nilai B-nya. Oke. Titik awal, karena dimulai dari 0, maka nilai B-nya sama dengan 0. Oke. Kan titik 0 ini, rumusnya adalah 0 kurang B per A sama dengan 0. Ini rumus dari nilai X titik awalnya. Berarti kalau A kali silang sana jadi 0, berarti B-nya 0. Oke? A kali silang, A dikali 0 jadi 0, min B sama dengan 0, berarti B-nya 0. Terus gimana dengan nilai A kecil? Nilai A kecil dilihat dari periode. Periode adalah jarak dari titik awal gelombangnya sampai titik akhir atau panjang satu gelombangnya ini yang kita sebut dengan periode. Ini 0, ini pi per 2. Berarti panjang periodenya atau nilai periodenya adalah pi per 2. T sama dengan pi per 2. Apa rumus T? 2 pi per A. Oke? T adalah 2 pi per A. Kalau ada yang lupa, lihat lagi video yang pertama. Sama dengan pi per 2. Kita coret pi-nya, 2 kali silang, A kali silang ke sana, maka dapat nilai A sama dengan 4. Oke? A-nya 4. Maka, jawaban dari grafik ini, persamaan grafik ini adalah Y sama dengan A. Berapa nilai A-nya? Min 3 cos AX tambah B. A kecilnya berapa? 4. Berarti 4X. Tambah B. B-nya bernilai 0. Ditambah C. C-nya bernilai berapa? Min 3. Berarti bukan tambah 3, tapi jadi kurang 3. Oke? Ini persamaannya. Mudah-mudahan paham. Kita cukupkan yang video ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.